Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah. Semoga selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan kali ini karena ada permintaan, maka kita akan mengkaji lagi babul wudu. Insyaallah Senin depan kita mungkin kembali ke cara salat Nabi, yaitu nanti mungkin bulan Rajab, nanti kita masuk kajian-kajian khusus, mungkin Rajab dan Sya'ban nanti insyaallah ada kajian khususnya. Mungkin juga ya lanjut Risalatul Jami'ah juga ya. Insyaallah harus kita baca lagi nih, sudah beberapa saat kita pengembangan risalahnya tapi kita belum lanjut membahas tentang permasalahan Risalatul Jami'ah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentang permasalahan wudu. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa problematika. Untuk yang lihat di sini juga bisa mengumpulkan juga pertanyaan. Problematika yang sering Anda alami berkaitan dengan permasalahan wudu. Nanti bisa, Mas Jun ada enggak nih? Oh ya, di balik tiang enggak kelihatan akhirnya. Nanti bisa WhatsApp ke admin Ngaji Senin. Ya, jadi pertanyaan dari kumpulan pertanyaan sekarang. Jadi nanti enggak pakai tanya jawab lagi. Sekarang yang nanya ke admin Ngaji Senin, nanti yang di forward saya yang sekiranya penting untuk dibahas ya Mas. Jangan Habib saya wudu dengan kopi gimana hukumnya? Enggak usah di forward saya kalau itu. Saya jawab itu. Ya jawab tidak sah, kalau pakai teh baru sah nanti. Sekarang kita akan ngaji tentang keutamaan wudu. Jadi admin Ngaji Senin nomornya. Jadi untuk yang mau nanya bisa, ataupun yang mau gabung ke grup WhatsApp juga bisa. 0822 94 kali 3833. Nomornya sangat mudah sekali untuk dihafal. 0822 99 capek sebenarnya 4 kali, terus 3833. Ya. Sekarang saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan wudu. Wudu itu di antara keutamaan yang datang tentang periwayat wudu, tentang riwayat-riwayat tentang wudu. Wudu itu kan sesuatu yang sifatnya toharoh. Toharoh itu artinya kesucian. Proses untuk mensucikan itu namanya tathhir. Namanya tathhir. Proses pensucian. Nah, proses pensucian toharoh itu di dalam fikih memang ada beberapa macam. Ada namanya wudu, ada namanya mandi, ada namanya membersihkan najis. Kadang-kadang kondisi tertentu nanti juga akan dijelaskan menggunakan tanah yang berdebu, itu juga merupakan proses toharoh, namanya tayamum. Kadang juga ada proses toharoh menggunakan sesuatu yang baunya tajam, yaitu untuk samak, menyamak kulit. Jadi kalau ada orang nyembelih kambing, kulitnya itu suci apa enggak? Kalau sudah disamak itu, sudah disamak, jadi diambil sisa lemak-lemaknya itu, tapi pakai daun bidara atau pakai kotoran merpati begitu, depan, belakang, nanti disiram air, maka suci. Itu namanya proses pensucian tathhir. Sebagaimana ada tathhir secara zahiran, maka juga ada tathhir secara batinan. Pensucian batin. Gitu.
Antara pensucian batin itu apa? Bagaimana mensucikan batin sehingga tidak kosong daripada perbuatan dosa. Itu pernah suatu ketika riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, beliau wudhu, dan wudhunya bagus, sunnahnya dikerjakan, adabnya dikerjakan. Dan beliau mengatakan apa? Man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan setelah itu jalannya dia ke masjid atau sholatnya dia di masjid, maka itu bernilai sebagai tambahan amal soleh. Sekarang saya mau nanya, bagusnya itu kita wudhu di rumah apa di masjid? Perhatikan ya, lebih bagus kita ini wudhu ada di rumah. Sebisa mungkin tentu wudhunya ada di rumah. Begitu, walaupun wudhu di masjid juga boleh. Tapi kalau bisa wudhu di rumah itu lebih bagus. Kenapa? Satu, kita lebih ngirit, jadi airnya masjid tidak kita pakai, loh kita bisa wudhu di rumah kok. Yang kedua, jalan ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Tarbiyah orang-orang soleh, yang mana mereka itu mengajarkan kepada para muridnya agar kita itu bisa menikmati ibadah. Bisa menikmati ibadah adalah yaitu dari kita mulai berangkat ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Mulai jalan ke masjid sudah dalam keadaan suci. Itu. Jadi jalan ke masjid itu sudah suci, sudah wudhu, nanti sampai ke masjid tinggal masuk masjid. Masjid salat sunnahnya apa kalau masuk masjid? Salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah wudhu itu digabung boleh. Wah ini pas waktunya qobliyah Habib, gabung sekalian boleh. Tahiyatul masjid dan salat sunnah wudhu adalah salat sunnah yang bisa digabungkan dengan salat wajib yang lain atau sholat sunnah yang lain. Ya, Anda misalnya masuk masjid udah sholat isya. Anda niat saya sholat isya sekaligus tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Paham ya? Bisa digabung. Jadi itu wudhu itu punya manfaat, bisa menjadikan pelebur daripada dosa. Itu. Kemudian juga ini diantara pertanyaan yang di antara pertanyaan yang masuk, yaitu adalah tentang sisi spiritual, kenapa kok wudhu membasuh wajah dan lain sebagainya begitu loh ya. Wudhu basuh wajah atau basuh tangan dan lain sebagainya. Nah, dikatakan di sini, diriwayatkan dalam hadis, Nabi SAW beliau bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin, beliau itu berwudu, kemudian membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa. Ketika wajah ini dibasuh dengan air, maka begitu air itu kena sampai ini kedua matanya, sampai wajahnya itu, maka itu dosa-dosa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membasuh tangan, maka dosa-dosa tangannya juga akan dibersihkan oleh Allah taala. Ketika nanti dia membasuh kaki, ini langsung kaki ya, walaupun kepala juga ada, maka nambah masuk dalam bagian wajah tadi. Ketika dia membasuh kaki, maka dosa-dosa kakinya juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu wudhu tetesan terakhir, maka dosa-dosa yang di bagian tubuhnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu spiritual. Kenapa? Karena yang dominan berbuat dosa itu ya kalau enggak bagian wajah, bagian tangan, kemudian bagian kaki. Lah itu dibersihkan dengan proses-proses wudu. Nah, kurang lebih begitu ya. Sekarang saya akan membacakan permasalahan yang terkait seputar wudhu. Tadi untuk yang Zoom juga sudah ngirim, yang di YouTube juga sudah ngirim. Nanti kita akan bacakan yang sekiranya urgent ya, sekiranya urgent untuk dibahas. Yang pertama adalah masalah mencampur madhab ketika wudhu atau ketika sholat. Boleh enggak misalkan wudhunya pakai madhab Imam Syafi'i, setelah itu sholatnya pakai madhab Imam Malik. Gitu, kira-kira gimana? Wudhunya pakai cara Imam Syafi'i, kemudian setelah itu sholatnya pakai caranya Imam Malik atau dan lain sebagainya. Gimana? Nah, para ulama memang ada memberikan kelonggaran, enggak apa-apa. Yang penting wudhunya cara Imam Malik semuanya, sholatnya pakai cara Imam Syafi'i, enggak ada masalah. Ada ulama yang memang memberikan kelonggaran seperti itu. Namun rata-rata ulama itu memberikan batasan. Sekiranya kamu sholat menggunakan wudhu pakai cara Imam Syafi'i, maka sholatmu juga pakai cara Imam Syafi'i. Kalau kamu wudhu pakai Imam Malik, sholatmu juga sesuai dengan caranya Imam Malik. Artinya apa? Wudhumu sah menurut Imam Malik, sholatmu juga sah menurut Imam Malik. Wudhumu sah menurut Imam Syafi'i, sholatmu juga sah menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau bisa ketika kita sholat itu benar-benar wudhunya itu misalkan baik cara Imam Malik, ketika sholatnya juga harus sah menurut caranya Imam Malik. Dan kalau permasalahan sholat kurang lebih rata-rata madhab itu kurang lebih semuanya sama. Semuanya itu hampir bersama. Yang repot contohnya ya, sholat wudhunya pakai cara Imam Syafi'i. Sholatnya pakai cara Imam Abu Hanifah, tidak wajib baca Fatihah, akhirnya dia tidak baca Fatihah. Akhirnya gimana jadinya? Wudhunya dia mungkin menurut Imam Abu Hanifah tidak sah, sholatnya menurut madhab Syafi'i juga enggak sah. Jadi untuk masalah mencampur madhab, saya sampaikan mencampur madhab itu jangan dibuat seperti satu rutinitas. Namun dikerjakan dalam keadaan darurat. Dan idealnya kalau kita wudhu pakai cara Imam Malik, nanti usahakan sholat kita juga menurut Imam Malik itu hukumnya sah. Anda sholat pakai cara Imam Syafi'i, itu insya Allah madhab yang lainnya semuanya mengatakan sah. Anda sholat pakai caranya Imam Syafi'i, itu madhab lainnya semuanya mengatakan itu hukumnya sah. Gitu. Paham ya? Jadi untuk urusan itu, kurang lebih masalah madhab itu, mungkin kalau urusan ibadah kita tidak terlalu urgent untuk berganti madhab ya. Memang misalkan kalau urusan muamalat seperti kita kadang-kadang jual beli sama anak kecil. Nah anak kecil itu kalau jual beli kan tidak sah. Anak kecil itu jual beli menurut madhab Syafi'i tidak sah. Ada madhab yang lain mengatakan jual belinya anak kecil itu hukumnya sah. Ada misalkan buka toko, tiba-tiba datang anak kecil, kan tidak mungkin. Panggilkan keluargamu yang balik ya, kan tidak mungkin begitu. Nah jadi beli apalagi mobilnya ternyata borong gitu. Kan repot. Ada teman saya di Semarang, itu pinter ya. Jadi dia jajanan anak-anak kecil itu sama dia dibeli semua taruh di rumahnya. Jadi nanti kalau anaknya mau jajan, itu jajannya seakan-akan kayak jajan sama orang tuanya sendiri. Tinggal ngambil, tapi dibatasi begitu. Nah kenapa kok kamu siapkan jajan? Iya, biar anak saya tidak harus beli di warung. Karena kalau beli di warung takutnya akadnya menurut madhab Syafi'i kan nanti tidak sah. Perhatian ya. Ini bukan keluarga Habib ini, keluarga biasa, orang biasa.
pernah nyantri tapi. Nah, jadi kadang-kadang orang itu perlu menimbulkan lagi sifat warok, kehati-hatian dalam beragama. Jangan, yang penting enteng, yang penting gampang, jangan. Walaupun ada yang mengatakan sah, tapi kan ketika kehati-hatian ini diwariskan kepada anak kan lebih cakep ya. Lebih cakep. Anda senang sama supir yang asal gas apa yang hati-hati? Hati-hati, yang penting selamat ya. Kemudian setelah itu, yang berikutnya adalah ya oh no, kopi. Ya, kopi enggak pasti bagi. Kesian nih, biar ngopi. Ya, kesian nih, kok garingan enggak dapat kopi. Saya aja juga belum dapat kopi ini. Tapi tetap khusyuk ya, Yang mau ngopi ya sambil ngopi, tapi tetap khusyuk. Lain kali disiapkan dulu. Ya, syukuran. Itu berikutnya, wudhu ketika kondisi dingin. Nah ini sering orang nanya kan? Wudhu ketika kondisi dingin. Gimana nih hukumnya? Di dalam kondisi dingin kemudian orang itu mengerjakan wudhu. Akhirnya enggak mau wudhu tapi diganti dengan tayamum. Nah, ini gimana nih hukumnya? Ini kita bahas ini. Ini jawabannya sudah saya kumpulkan semuanya, alhamdulillah. Depan saya enggak apa sini. Happy, maju sini. Saya sampai cross check sama Ustaz Iis. Kan mata minus, takut enggak kelihatan. Nanti biar sudah. Ya, kemudian setelah itu, jadi gini, bagaimana hukumnya orang dalam cuaca dingin, kemudian wudhunya diganti dengan tayamum. Nah ini boleh atau tidak? Dalam cuaca dingin wudhu diganti dengan tayamum. Jadi dalam cuaca dingin mengganti wudhu dengan tayamum itu diperbolehkan, namun syarat dan ketentuan berlaku. Ada kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu ketika dalam perjalanan peperangan, Amr bin As itu malamnya mimpi basah. Kemudian setelah itu dia mau mandi. Tapi ketika itu cuacanya dingin. Akhirnya Amr bin As tayamum. Setelah dia tayamum, kemudian dia sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika disampaikan sama Nabi, Nabi kemudian mengatakan, ya Amr, sholaita bi ashabik wa anta junubun. Amr, kamu sholat dengan sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub. Maka kemudian setelah itu, kata Amr bin As diceritakan sebabnya. Kenapa kok beliau itu tidak bisa mandi. Karena memang ketika itu kondisinya itu dingin. Itu kondisinya dingin. Kemudian setelah itu Amr bin As menyampaikan alasan kenapa kok enggak mandi tapi dia hanya tayamum. Kata Amr bin As, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat penyayang kepada kamu. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW hanya ketawa dan saya itu enggak mengatakan apapun juga. Ini penting dipahami. Jadi kalau Nabi itu diem berarti itu hukumnya boleh. Orang itu ngambil hukum itu dari apa aja? Satu, dari ucapannya Nabi.
Yang kedua, dari perbuatannya Nabi. Yang ketiga, dari diamnya Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Nih, saya ulang lagi nih, saya ulang lagi hadisnya ya. Jadi pernah terjadi satu kejadian di masa Nabi Muhammad SAW, Amr bin As, beliau itu dalam satu perjalanan safar, peperangan, mimpi basah. Nah, setelah itu mau mandi takut karena cuacanya dingin. Akhirnya cuma tayamum. Nah, setelah tayamum beliau itu sholat subuh bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika disampaikan sama Nabi, ditegur sama Nabi, kamu sholat dalam keadaan junub. Saya itu sama Amr bin As diceritakan kenapa kok beliau itu tidak bisa wudhu, nggak bisa mandi. Karena cuacanya itu dingin. Lah Amr bin As ketika itu pinternya membawakan ayat. Allah Ta'ala kan berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat penyayang kepada kalian. Maka ketika mendengarkan ayat itu, Nabi SAW hanya tertawa dan tidak mengomentari apapun juga. Nah, berdasarkan riwayat hadis ini, para ulama, para fuqaha, beliau itu berkata bahwasanya diperbolehkan dalam cuaca dingin tidak melaksanakan wudhu ataupun mandi besar, namun diganti dengan tayamum. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gimana? Dinginnya seberapa? Kalau misalkan di rumah kamu masih ada alat untuk manaskan air. Iya kan? Kamu masih bisa pakai air hangat. Enggak boleh tayamum, tetap harus wudhu. Atau misalkan kalau kamu wudhu, kamu langsung ada jaket yang bisa kamu pakai untuk menghangatkan badan kamu. Jaket yang tebal mungkin. Sehingga kalau kamu selesai wudhu, kamu enggak akan kedinginan terlalu lama. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak diperbolehkan wudhu atau mandi diganti tayamum. Namun apabila kondisinya sangat dingin, ini kalau saya nekat wudhu, ya bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa mungkin sakit, bisa mungkin malah mati kedinginan dan lain sebagainya. Ya kalau seperti itu wudhunya diganti dengan tayamum. Satu kalau misalkan sholatnya pakai tayamum, kemudian mengerjakan sholat wajib, apakah sholatnya harus diganti? Para ulama memang ada perbedaan pendapat, namun mayoritas diantaranya juga Imam Syafi'i mengatakan tetap kalau kamu tayamum karena dinginnya cuaca nanti selesai kalau kamu sudah dapat keadaan yang normal maka sholatnya itu harus diganti. Gitu ya. Ini persoalan ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Gitu. Setelah itu problematika yang berikutnya adalah dapat kopi. Gini, apakah najis membatalkan wudhu? Ini sudah pernah kita bahas ini ya. Najis membatalkan wudhu enggak? Lupa. Jawab yang yakin. Ada orang mau sholat, udah wudhu di rumahnya. Di tengah jalan nginjek kotoran, najis. Sampai masjid harus wudhu lagi enggak? Kenapa? Kenapa enggak harus? Karena najis tidak membatalkan wudhu. Namun najis itu menghalangi sahnya sholat. Berarti gimana? Ya harus dibersihkan najisnya tapi tidak harus mengulang wudhu. Tuh, sekarang pembahasannya tadi sudah. Sekarang yang berikutnya tentang permasalahan perban. Permasalahan perban.
Nih, kita siapkan jawabannya. Ya, bagaimana cara bersucinya orang yang diperban? Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga semuanya sehat walafiat. Kita, keluarga kita, semua yang menyaksikan acara ini sehat walafiat semua ya. Ada orang, bukan kita, ada orang. Tangan diperban. Tangan diperban. Cara wudhunya gimana? Ini saya sampaikan dulu hadis kejadian yang seperti itu. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada salah seorang sahabat yang luka. Lukanya itu ada di bagian kepala. Setelah itu, ihtilam, dia hadas besar. Nanya, ini kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya harus mandi. Akhirnya kondisi luka mandi, mati. Begitu Nabi SAW dengar, marah Nabi. Loh, kalau kamu enggak tahu tuh nanya. Itu yang perlu dia lakukan tuh cuma tayamum. Dia yang lukanya itu ditutup dengan perban, saya tuh nanti ganti dengan tayamum. Yang perbannya nanti cukup dialiri dengan diusap dengan air cukup. Enggak harus dia itu sampai mandi. Nah, dari peristiwa ini para ulama menyimpulkan suatu hukum, suatu aturan. Kalau ada orang yang dia itu bingung, kenapa ketika wudhu itu ada bagian anggota tubuh yang sakit, ada bagian anggota tubuh yang sakit sehingga harus ada perbannya. Gimana caranya? Maka yang pertama, perban di mana? Di tangan. Ya udah, dia basuh muka dulu. Wudhu syaratnya tertib apa enggak? Tertib. Dia harus basuh muka dulu. Dia basuh muka dulu. Selesai basuh muka, dia basuh bagian tangan yang sehat-sehat. Perbannya gimana? Ambil air, usapkan di atasnya perban begini. Nanti tangan kirinya juga. Setelah itu, ini tangan terbasuh dengan sempurna enggak? Ada bagian kulit yang enggak terkena air kan? Maka bagian yang enggak terbasuh dengan sempurna diganti dengan tayamum. Mana? Ambil tanah yang berdebu. Tapi mukanya keringkan dulu ya, karena kalau masih basah kan debu enggak bisa nempel. Muka keringkan dulu, tangan itu keringkan dulu. Setelah itu ambil tanah yang berdebu, dia tayamum wajah dan kedua tangan. Selesai itu basuh kepala, kaki. Selesai. Kalau mandi besar, Beb, ya kalau mandi besar enggak tertib, tambah gampang. Wudhu dulu, misalkan maaf, tayamum dulu, setelah itu baru wudhu. Begitu. Tayamum dulu, setelah itu baru wudhu. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Ngerti ya? Yang di Zoom penanya ngerti enggak? Jadi yang Zoom yang nanya enggak ikut nih. Padahal enggak ikut, ente yang tanggung jawab pokoknya. Berikutnya. Wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya. Wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya. Gimana ini? Jadi wudhu itu tidak berpengaruh sah atau tidak sahnya dengan tempat di mana kita wudhu. Wudhu di kamar mandi boleh. Di kolam renang boleh. Menggunakan air hujan boleh. Enggak ada masalah dengan tempat. Kenapa? Karena syarat dan rukun wudhu itu tidak ada kaitannya dengan tempat. Terus apa yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya wudhu? Airnya. Atau
bagian tubuh kita yang akan kita basuh air. Itu yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya wudhu. Adapun tempat itu enggak ngaruh kalau dalam urusan wudhu. Bisa dipahami? Pertanyaan ini terjadi, kenapa? Karena khawatir wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya. Yang dikhawatirkan apa? Satu, takut kalau ada najis. Kamar mandi itu asalkan kamu enggak kelihatan ada najis di situ, itu udah dihukumi suci. Bagi sudah kamu bersihkan ya, kamu alirkan air ini, airnya sampai ngalir semuanya, itu sudah bisa dihukumi suci. Bahkan dipakai sholat aja boleh kamar mandi. Habib sholat kamar mandi boleh? Boleh, asalkan suci. Tapi jangan dipraktekkan ya, makruh hukumnya. Di kamar mandi itu dipakai buat sholat aja boleh, apalagi dipakai untuk wudhu. Enggak ada masalah. Wudhu di kamar mandi itu boleh-boleh saja. Dan nanti kalau bacanya enggak apa-apa. Baca aja, sekiranya telinga kita sendiri itu udah dengar. Kalau nanti doa dibacanya ketika kamu sudah keluar dari kamar mandi. Begitu. Paham ya? Jelas ya ini? Kalau ada yang nanya, wudhu di tempat sauna boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Wudhu di mana lagi? Yang ekstrim mana yang ekstrim kira-kira? Air terjun, boleh enggak? Boleh. Itu. Kemudian wudhu sambil telanjang. Habib bagaimana hukumnya wudhu dalam keadaan telanjang? Bagaimana? Untuk sah atau tidak sahnya wudhu tidak terpengaruhi dengan pakaian yang sedang dipakai. Selama wudhunya syarat dan rukun terpenuhi, maka wudhunya dikatakan hukumnya sah. Hanya saja itu makruh. Kenapa? Karena dia membuka aurat. Itu kalau di kamar mandi. Kalau dia wudhu di tempat umum dan telanjang, itu bukan makruh lagi. Itu hukumnya haram itu. Mungkin perlu diperiksakan juga. Paham ya? Pertanyaan berikutnya. Kapan niatnya tayamum? Ini tayamum ini jangan dipraktekkan ya. Tapi kadang-kadang keadaan mengharuskan kita untuk tayamum. Walaupun jarang dibahas tapi kadang-kadang keadaan itu mengharuskan kita untuk tayamum. Kapan saatnya tayamum? Nah begini, tayamum itu niatnya kapan? Tayamum itu niatnya adalah ketika kita mindahkan tanah. Setelah itu hati khusyuk hadir sampai nanti basuh wajah. Niatnya apa? Nawaitu istibahata fardhu shalah. Aku niat untuk mencari kebolehan untuk bisa mengerjakan salat. Jadi jangan niat ngangkat hadas karena tayamum enggak ngangkat hadas. Nawaitu istibahata fardhu shalah. Saya niat agar boleh mengerjakan sholat, bahasa Indonesianya begitu. Kapan? Dari mulai kamu mindah tanah sampai nanti basuh wajah. Dibaca terus, enggak bacanya sekali, tapi kondisi sadarnya sampai basuh wajah. Artian dari kamu basuh tanah sampai kamu basuh wajah, jangan melamun atau berhayal. Basuh tanah mungkin, wah saya harus jadi crazy rich Indonesia, basuh wajah. Paham ya? Ini mungkin nanti seiring berjalannya waktu permasalahan fikih itu mesti tambah berkembang, tambah macam-macam nanti. Dari kan mungkin mau ada dunia digital metaverse. Habis bagaimana sholat Jumat melalui metaverse? Ya jawab boleh, asalkan kamu nikahnya juga metaverse juga. Ya enggak bisa.
Nanti permasalahan. Jadi seiring berjalannya waktu itu, jadi memang fikih itu berkembang terus ya. Fikih itu berkembang, jadi memang orang kalau mendalami fikih ya baca. Karena fatwa itu juga bermacam-macam. Dan menghadapi fatwa yang bermacam-macam gimana? Maka kita cari yang paling berhati-hati. Paling berhati, untuk urusan ibadah jangan ambil resiko. Gitu. Jangan ambil resiko, ambil yang paling hati-hati. Gitu. Dan setelah itu pertanyaan yang berikutnya, mencampur madhab sudah, kloset sudah, perban sudah. Sudah punya wudhu tapi mau wudhu lagi. Anda sudah punya wudhu? Wudhu lagi boleh enggak? Boleh, namanya tajdidul wudhu, boleh. Niatnya gimana? Saya niat memperbarui wudhu. Niatnya untuk tajdidul wudhu, itu niatnya. Jadi niat untuk memperbarui wudhu, niatnya seperti itu. Jadi ketika nanti membasuh, ketika nanti mau membasuh wajah, saya niat untuk wudhu seperti biasa. Tajdidul wudhu itu hukumnya sunnah. Misalkan Anda mau sholat maghrib udah punya wudhu, Isya Anda wudhu untuk maghrib, sampai Isya wudhu Anda belum batal, disunahkan Anda wudhu lagi. Sunnah. Untuk melakukan tajdidul wudhu. Gitu. Sebenarnya wudhunya batin. Tahu, ilmu saya belum sampai gitu. Baginda Nabi Muhammad menganjurkan, memanjangkan, melebihkan basuhan anggota wudhu apa saja. Jadi gini, nanti kita ini umatnya Rasulullah SAW akan punya satu ciri khas identitas ghurran muhajjalin bi atharil wudhu. Jadi kita ini akan ada ciri khas yaitu nampak bercahaya karena bekas wudhu. Makanya disuruh memanjangkan bagian wudhu. Mana yang dipanjangkan? Wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan. Jadi kalau kita tuh wajah, maka bagian ini ya, bagian kepalanya ini harus usahakan kena. Wajah itu batasnya mana sih? Tempat tumbuhnya rambut. Nah kalau bodak, Beb, dikira-kira orang normal tumbuhnya rambut di mana? Di situ. Dan botak terus berarti dari belakang sampai depan semuanya begitu. Jadi kalau dia tuh botak, tempat tumbuhnya rambut itu kira-kira di mana? Itu loh ya. Ini sampai dagu sini. Telinga sampai telinga. Itu namanya area wajah. Tapi sebenarnya dilebihkan, jadi sampai telinga itu juga kena, nih bagian rambut ini juga ada yang kena, sampai ini bagian leher bawah ini juga kena. Itu sunnah ketika wudhu. Wajibnya area wajah, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, telinga sampai telinga. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah ya. Namun paling bagusnya, afdolnya itu sampai nih bagian bawah ini juga kena. Tangan wajibnya sampai mana? Sampai siku, tapi usahakan sampai lengan ini, atas ini juga kena. Gitu. Paham ya? Kemudian saya tuh wudhu di bak mandi. Nyemplung. Oh enggak, tangannya aja masuk dalam bak mandi. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau bak mandinya lebih dari 2 kulah. Dari 2 kulah. Tuh. Saya tuh berikutnya. Ini qasidah saya tuh nanti ada penutup tasawuf dikit, selesai udah kajiannya ya. Lagi Senin depan. Ya tadi yang kena najis sudah dibahas ya.
Berikutnya, nah ini. Bagaimana hukumnya air masjid digunakan untuk keperluan sehari-hari karena rumah dekat masjid dan tidak ada sumur? Jawabannya Anda harus ganti. Gini loh. Masjid itu punya siapa? Allah. Enggak ada masjid punya fulan tuh enggak ada. Syaratnya jadi masjid itu harus diwakafkan. Kalau enggak diwakafkan, itu enggak bisa sah jadi masjid. Makin sekarang banyak kasus aneh-aneh nih, masjid dijual kan repot itu. Proses wakafnya gimana? Enggak bisa. Masjid itu miliknya Allah, bukan milik fulan ataupun fulan. Ketika masjid itu sudah kita nyatakan milik Allah, maka semua fasilitas milik masjid hanya bisa digunakan untuk kemakmuran masjid. Untuk kemakmuran masjid. Air wudhunya sama, gunakanlah air wudhu untuk kemakmuran masjid. Lah kalau Anda enggak mau ibadah di masjid, Anda ambil airnya masjid, enggak boleh. Tapi yang terpaksa, ya ganti, bayar ke masjid. Nih ganti uangnya, airnya sekian. Tidak apa-apa kalau gitu. Itu aja sebetulnya juga ada dianjurkan sih. Lebih bisa buat sumur lebih bagus. Paham ya? Masuk begitu juga. Misalkan acara pernikahan di masjid, boleh. Pernikahan akad nikah di masjid itu boleh. Tidak ada masalah ya. Atau misalkan acara yang tidak ada hubungannya dengan kemakmuran masjid tapi diselenggarakan di masjid, tidak boleh. Nonton tinju bersama di masjid, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena masjid tidak dibuat untuk itu. Bisa dipahami ya? Masjid tidak dibuat untuk itu. Jadi semua fasilitas masjid harus digunakan untuk kemakmuran masjid. Wallahu a'lam bishawab.